Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Vertical Limit. Masih bersama saya, Yan Patilaga, tentunya masih di Vertical Limit TV. Mas Q dan Mbak Q, ya. Di video kali ini, gua mau coba jelasin, mau jawab beberapa pertanyaan dari teman, dan kebetulan juga sekalian share ya, sekalian kasih tahu ke kalian yang belum tahu, belum paham, supaya nggak gagal paham dan supaya tidak tersesat di jalan. Sebenarnya bukan gue yang jelasin, nanti ada narasumber ya yang akan jelasin masalah perbedaan antara kardio sama latihan beban. Apa sih benefitnya? Apa manfaatnya? Dan pastinya buat mereka yang mau latihan beban plus latihan kardio yang masih bingung nih. Nah, pertanyaan itu biasa di situ. Mau latihan beban dulu atau mau kardio dulu? Ya, lebih efektif mana? Lebih maksimal mana? Latihan beban dulu kah atau kardio dulu? Ya, nanti bakal dijawab sama narasumber yang lagi OTW. Semoga tidak macet di jalan. Ya, tetap saksikan, stay tune di Vertical Limit TV. Jangan kemana-mana. Check it out. Mas Q, sambil nunggu narasumber, macet belum datang kali. Lama kali nih. Nah, udah datang deh. Bener, jago kene aku. Ya jago kene. Duduk situ. Masa duduk di genteng kok salah? Iya, bangun tidak ada momen Mas. Jago ora kepenak, goyang-goyang. Bener ya jago begini ya? Oh iya, kameranya di situ. Nah. Mas orang Jawa ya? Medok Mas ngomongnya Mas. Oh, aku Mas, Jawa Mas. Jawa asli terus Mas Tulen. Medok asli Tulen Jawa. Mak bapak Jawa, mak bapak kakek, buyut, Simba. Iya, medok kabeh asli Jawa Mas. Jawa ya? Ya tapi kan nggak apa-apa lah. Jawa ya, Jawa tetap, tapi masih Indonesia Mas. Masih Indonesia. Masih Indonesia. Yang penting Alapi Indonesia Mas, Alapi forever. Indonesia forever lah pokoknya lah. Lah kelawan top. Walaupun kayak DPR kayak asu ya. Urusan DPR Mas. Indonesia sebenarnya Alapi. Sampai orang mana Mas? Wong di sampean. Orang mana? Saya Mas. Saya orang waras Mas. Ibu Sunda, apalah ya. Bapak Sumatera. Sama-sama Indonesia Mas. Orang timur, orang barat. Kalimantan Mas. Jelas lah, nggak apa-apa lah ya. Wes lah, harus ngomongin politik Mas. Kita mau bahas tadi. Sampean mau ngomong apa tadi? Tanya apa tadi? Indonesia yang penting Mas. Jauh-jauh. Oh, numpak kapal mabur. Tiketnya larang Mas. Berarti diganti tekan gini. Iya Mas. Tadi apa? Takonnya apa? Pertanyaannya apa tadi? Apa manfaat dari latihan kardio sama beban? Terus ini goyang-goyang. Baiknya latihan kardio dulu atau latihan beban dulu? Mereka pengen tahu. Jelasin dong. Ya. Oke. Oh ya, oke. Tak jelasin pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, kalau engkau nganggur bahasa Jawa, ngerti pakai bahasa Indonesia dong. Masa pakai bahasa Jin? Ora pada ngerti. Ngerti. Bahasa Indonesia. Goblok-goblok. Iya. Angel ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Jadi Mas Q, gua jelasin pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau gua pakai bahasa Jawa lu kalian nggak bakal ngerti. Ya. Apalagi bahasa alien. Jin aja kagak ngerti, apalagi lu. Soal tadi olahraga atau apa tadi, nge-gym, kardio sama angkat beban ya, sebaiknya dilakukan kapan? Terus apa tadi, manfaat angkat beban, manfaat kardio ya, gue jelasin satu-satu biar nggak pernah bingung. Pertama, fungsi kardio itu sendiri adalah melatih otot-otot jantung. Catat, otot jantung namanya juga kardio, berasal kata dari kardiak. Buat otot, ngelatih otot jantung supaya jantung kalian tuh yang tiap hari nggak berhenti
capek kan tuh di jantung duk nggak berhenti, kalian pacu tiap hari, dilatih supaya makin kuat. Nah, latihannya dengan latihan kardio. Latihan kardio apa aja? Pasti di Mas yang tadi nih, Mas Yan Patilaga ini sudah ada video-videonya. Kalian tonton aja lah ya. Kalian sampean tonton aja, nanti tak jelasin. Saya cuma mau jelasin secara teori bahwa fungsi latihan kardio itu untuk melatih otot jantung. Ada kardio bisa seperti treadmill, bisa seperti renang, jogging, senam aerobik, banyak latihan-latihan kardio contohnya. Ya, itu untuk meningkatkan kualitas jantung kita makin bagus. Pembakaran kalori di kardio otomatis jauh lebih maksimal, ya. Tapi bukan berarti angkat beban nggak bakar kalori kalian. Ya. Terus fungsi untuk latihan beban ya, latihan beban itu sendiri tujuannya untuk melatih kekuatan otot kita, kekuatan tulang kita, kepadatan otot, kepadatan tulang, menambah regenerasi otot kita. Jadi merekonstruksi kalau bahasa Jawanya itu. Jadi otot, serabut otot-otot yang dulu kita nggak punya, serabut otot-otot yang dulu kecil, serabut otot-otot yang dulu lemah, kita latih dengan angkat beban. Dan pastinya juga manfaatnya untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Ya. Jadi fungsinya dan jelas akan sedikit berbeda dan satu dengan yang lain saling menutupi. Kalau gue boleh kasih saran, sebaiknya lakukan dua-duanya, ya kan? Kardio tetap wajib dong, karena itu untuk melatih kekuatan jantung kita. Kalau jantung kita berhenti, segede badan lu segede bagong, segede gajah juga percuma, udah mati, ya kan bro? Udah mati, cuma. Nah, jadi kardio tetap dilakukan, intensitasnya boleh yang low impact, yang medium atau yang high. Kalau yang buat udah jago udah high impact apa-apa, cuma mesti lihat panduan lah. Kita di umur berapa, apa yang kita butuhkan mesti tahu. Jangan main-main langsung kardio. Yang ada kebanyakan banyak kasus juga orang kena serangan jantung di treadmill, mati, ya kan? Main bulu tangkis, badminton, tenis, mati di lapangan karena mereka nggak ngerti kebutuhan tubuhnya, atau mungkin mereka nggak menyadari bahwa ada satu indikasi, sinyal indikator yang diberikan tubuh tapi mereka mengabaikan. Ya, terlepas dari semua itu, kardio sangat penting buat melatih kekuatan otot jantung. Balik lagi tadi, latihan beban buat melatih kepadatan tulang, merekonstruksi otot kalian supaya tambah bagus, bikin visual kalian tambah oke. Ya. Terus tadi apa? Bingung ya? Bingung soal kapan melakukan latihan kardio itu dilakukan, setelah atau sebelum latihan beban. Ada 2 poin yang mesti kalian catat, Mas Q, Mbak Q. Pertama, latihan kardio tidak membutuhkan gula. Catat, latihan kardio tidak membutuhkan gula dan target latihan kardio adalah membakar lemak. Latihan kardio tidak membutuhkan fokus, yang kedua. Paham ya? Jadi makanya kalau orang lagi treadmill, kita bisa sambil ngangkat telepon, jalan, ya, atau sambil lihat TV. Nah, di treadmill sekarang kan ada tuh pakai TV depannya tuh. Treadmill orang-orang yang sekarang tuh, yang orang-orang kaya punya. Ya. Kalau kalian lu punya treadmill miskin kan nggak ada tuh. Ya. Terus, nah, sedangkan saat kita ngangkat beban, kebalikannya dari kardio tadi. Beban itu butuh fokus yang tinggi, karena kalau lu nggak fokus, resikonya bahaya juga, bisa cedera. Butuh fokus yang tinggi dan latihan beban butuh gula yang banyak, butuh kadar gula darah kita yang banyak. Kalau nggak lemes kita. Ya. Jadi kalau saya boleh kasih tahu dan Anda bisa lakukan jauh lebih maksimal, latihan beban dulu, baru nanti diimbangi dengan kardio di akhir latihan beban. Itu jauh lebih optimal, lebih maksimal, dan hasil targetnya jauh lebih bagus. Karena apa? Saat Anda latihan beban, pasti menggunakan gula darah. Ya, dan kita butuh tenaga ekstra untuk mengangkat beban. Setelah gula darah habis, setelah kita latihan beban sekitar 40 atau 45 menit atau maksimal 1 jam kita latihan beban, gula darah udah mulai turun. Sudah mulai habis, sudah mulai tipis. Nah,
manfaatkan masuk zona pembakaran lemak. Nah disitulah manfaatin saat kita selesai latihan itu, gula darah kita udah mulai habis, udah menipis, masuk ke kardio. Nah saat kardio itu kita satu nggak butuh fokus, kedua akhirnya lemak kita yang dibakar, bukan gula darah kita. Ya, kalorinya ngambil dari tubuh kita cadangan lemak. Ya, karena sekali lagi latihan beban itu tidak butuh lemak, Mas Q. Latihan beban itu butuh gula darah, butuh gula yang tinggi untuk ngangkat supaya angkatannya maksimal. Ya, jadi sayang dong kalau misalnya kita mau ngangkat terus kita kardio dulu. Gula darah kita dipakai di kardio, entah treadmill, entah jogging, entah apalah kardio kita sebelum angkat beban. Terus 20, sedangkan 20 sampai 30 menit. 20 sampai 30 menit catat. 20 sampai 30 menit pertama tubuh kita itu menggunakan gula darah. Nggak mungkin sampai ke kadar lemak. Jadi sayang saat 20-30 menit kita udah ambil untuk treadmill, untuk kardio, sisanya habis itu gula darah, terus kita ngangkat beban. Sayang akhirnya yang dipakai tubuh kita mengambil cadangan gula yang ada di otot, mungkin pecah lagi menjadi protein yang sudah jadi, dipakai lagi menjadi gula darah dan divisit. Akhirnya orang-orang biasanya ibarat sebutannya katabolik ya. Dan itu sayang. Dan kedua juga berbahaya karena kita pasti fokus kita turun. Karena kita udah cenderung lemes. Ya. Gitu. Jadi sebaiknya lakukan kardio itu di akhir latihan beban. Di akhir, jangan di awal. Tapi kalau kalian mau latihan di awal, ya silakan aja. Cuma targetnya apa dulu? Kalau kalian cuma untuk latihan kardio, tapi jangan berharap bahwa lemak yang dipakai, ya. Tapi kalau kalian mau tanya mana lebih efektif, mana lebih bagus, mana lebih baik, saya sarankan latihan kardio di akhir, beban di awal. Ya. Dan latihan kardionya juga setelah latihan beban juga nggak bisa intensitas tinggi. Bisa seperti jalan cepat atau tidak sedang atau intensitasnya tidak terlalu tinggi seperti treadmill dengan speed kecepatan tinggi, itu malah membutuhkan kadar gula lagi, ya. Malah akhirnya bukan lemak yang diambil, ya. Nah, sedang saja intensitasnya seperti kayak jalan cepat tapi waktunya temponya agak sedikit lama, itu akan lebih maksimal. Gula darah Anda pakai untuk membentuk otot karena latihan beban tadi. Kardio Anda gunakan untuk bakar lemak lebih maksimal. Hasilnya pasti tidak mengecewakan. Lakukan dan buktikan. Jadi biar nggak ketukar-tukar. Dan kalian yang tadi belum paham, semoga bisa paham. Yang nggak jelas, semoga bisa jelas. Ya. Gitu aja ya, Mas. Wes ya. Kalau wes pada ngerti tak jelasna total. Ya. Aku tak balik. Wes, seperagatnya sudah selesai. Ya Mas, aku pulang. Makasih penjelasannya. Ya udah. Ya. Oke Mas Q, Mbak Q, mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pulang, datang nggak diundang, pulang nggak diantar, pakai jelangkung. Ya, pulang tak balik ya. Yes. Oke, Mas Q, Mbak Q, setelah tadi mendengarkan panjang lebar penjelasan dari Kakak Rai, aduh, semoga penjelasannya bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pastinya kalian tidak bingung lagi, ya. Sudah jelasin panjang lebar tadi, pegel kok dengerinnya, ya. Jangan lupa, seperti biasa, like, subscribe, dan share. Jangan lupa pencet loncengnya supaya Anda tetap dapat notifikasi yang pertama saat saya membuat video-video berikutnya. Tetap semangat, jaga sehatmu, dan jaga keluarga di rumah. Salam sehat, salam vertical limit. Jangan mimpi terlalu tinggi, karena jatuh lu pasti sakit.